Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, arah pelayanan, fokus pelayanan, fokus pastoral Keuskupan Bandung tahun ini adalah sukacita hidup berbangsa. Isi ringkasnya adalah kita diajak untuk bersukacita, termasuk di dalamnya bersukacita memajukan bangsa, memajukan masyarakat, tentu dalam lingkup masyarakat yang terjangkau oleh kita. Untuk menghidupi arah ini, penting kalau kita sering duduk diam merenungkan peran Yesus di dalam gereja. Yesus itu yang mendirikan gereja. Yesus itu yang mempunyai gereja. Yesus pula yang memimpin gereja. Kalau kita merenungkan peran ini, maka memang sungguh terasa bahwa di dalam gereja peran Yesus itu begitu besar, juga begitu penting. Maka sikap kita terhadap Yesus memang juga bagus kalau sering kita renungkan. Bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap Yesus yang di dalam gereja punya peran yang besar dan penting. Sekali lagi, Dia yang mendirikan gereja, yang mempunyai gereja, dan yang memimpin gereja. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang tadi kita dengar bersama membantu kita atau menyegarkan kita bagaimana kita bersikap terhadap Yesus. Di dalam Injil tadi dikisahkan Yesus yang mengajar penuh kuasa. Lalu bagaimana reaksi orang-orang sekitar? Reaksinya itu positif. Positif. Semua takjub. Semua membicarakannya. Bahwa semua itu takjub dan membicarakan, tanda bahwa mereka memperhatikan apa yang diajarkan oleh Yesus.
Dan juga menarik oleh karena mereka bukan hanya takjub dan diam, tidak. Mereka takjub dan membicarakannya. Takjub dan membicarakan pengajaran Yesus. Inilah yang juga bisa kita tiru. Syukur kalau kita sudah seperti itu, dan kalau sudah seperti itu berarti Injil tadi meneguhkan. Kita mempunyai kebiasaan memperhatikan. Kita juga mempunyai kebiasaan membicarakan. Injil tadi meneguhkan atau mengajak kita. Yuk, hal yang sudah biasa yang ada di dalam diri kita, memperhatikan dan membicarakan. Itu juga tentang Yesus, itu juga tentang pengajaran Yesus. Kita bisa bayangkan akan ada begitu banyak pendalaman iman secara sederhana tetapi efektif ketika murid-murid Yesus, ketika anggota gereja termasuk kita tekun memperhatikan, takjub, membicarakan apa yang diajarkan Yesus. Kalau ini terjadi, maka kita syukuri, karena itu begitu penting, termasuk di dalamnya dalam hal menghidupi arah pelayanan tadi. Sukacita hidup berbangsa, sukacita memajukan masyarakat yang dalam jangkauan kita masing-masing. Tuhan memberkati.